Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati Allah taala, alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka kita thalabul ilmi, menuntut ilmu. Di antara sekian aktivitas manusia, ya, mungkin ibu-ibu banyak aktivitas, ya. Ada yang aktivitas di rumah saja, gitu. Sebagai ibu rumah tangga, masak, membersihkan rumah dan sebagainya. Ada juga bentuk aktivitas kerja, mungkin ya, ada yang kerja, ada yang di pasar, dan di tempat-tempat yang lainnya. Tapi ada aktivitas, Bu, yang paling mulia di sisi Allah. Demikian juga mungkin orang berkumpul. Mungkin di antara kita berkumpul untuk kerja, berkumpul untuk, mungkin kalau ibu-ibu berkumpul untuk arisan, berkumpul untuk kegiatan-kegiatan. Nah, ada perkumpulan yang memiliki keutamaan agung, yaitu berkumpul di majelis ilmu. Nah, berkumpul di majelis ilmu seperti ini punya banyak keutamaan. Sebelum saya bahas judul, Bu, di antara sekian keutamaan duduk di majelis ilmu, pertama, majelis ilmu itu majelis yang membimbing orang jalan ke surga. Dalam hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Baginda Nabi SAW bersabda, siapa yang berjalan keluar mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan dia jalan ke surga. Lamun cek bahasa Sunda nama, Bu, pamuhalan jalma bisa ka surga lamun teu neangan ilmu itu. Sabab ari jalan ka surga teh ku apalna halal jeung haram. Sabab jalan ka surga teh ku apalna parentah jeung larangan. Jadi orang yang tidak tahu halal haram nggak mungkin bisa selamat dari neraka dan masuk surga. Dan orang yang tidak tahu perintah-perintah Allah dan Rasulnya, tidak tahu larangan-larangan Allah dan Rasulnya, itu tidak mungkin dia bisa menjauhi larangan, bisa melaksanakan perintah tanpa tahu, gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang berjalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan dia jalan ke surga.
Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena majelis ilmu ini majelis yang dihadiri para malaikat. Dalam hadis yang sama, innal malaikata la tad'u ajnihatahu li talabul ilmi ridwan bima yaf'al. Sesungguhnya para malaikat, cek bahasa Sunda mah ngapakeun jangjangna. Mereka turun dari langit ke bumi, mereka menghadiri majelis-majelis ilmu karena mereka senang dengan orang yang mencari ilmu. Jadi di majelis ini ada para malaikat yang ikut hadir, Bu, di sini. Supaya ibu-ibunya tengantuk gitu. Supaya tenunutan diingatan ku malaikat. Maka malu ya kalau ngantuk di sampingnya ada malaikat nih gitu. Para malaikat itu turun dan menghadiri majelis-majelis ilmu. Yang ketiga, bahwa majelis ilmu ini majelis yang para malaikat itu mendoakan kita. Bahkan yang mendoakan kita bukan hanya malaikat, ikan-ikan yang ada di dasar air dan semut-semut yang di sarangnya berdoa untuk orang-orang yang mengajarkan ilmu dan belajar ilmu. Nah, ini dalam hadis yang sama Nabi SAW juga mengatakan dalam potongan hadisnya, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samai wa ahlal ardi wal hud fi jawfil ma wa namlata fi hujriha la yusalluna ala muallimin nasi al khaira. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai ikan-ikan di lautan, ikan-ikan di dasar air, dan semut-semut di sarangnya, mereka bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu dan belajar ilmu. Apa yang dimaksud solawat Allah kepada orang yang belajar ilmu? Kata para ulama, kata Imam Abu Aliyah, sanaullah inda malaikatihi, yaitu pujian Allah di depan makhluk-makhluknya yang lain, termasuk di depan para malaikat. Allah memuji orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang mengajarkan ilmu. Adapun solawatnya para malaikat, yaitu doanya mereka untuk orang yang sedang belajar. Jadi para ibu yang duduk di majelis ilmu itu didoakan oleh malaikat. Doa mereka, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Mereka memintakan kepada Allah buat kita magfirah, ya Allah ampuni mereka. Jadi orang-orang yang ada di majelis ilmu itu didoakan supaya diampuni dosanya. Maka termasuk salah satu penyebab akan diampuni dosa duduk di majelis ilmu, karena malaikat mendoakan kita. Jadi karena para malaikat mendoakan kita. Nah, ini diantara sekian keutamaan duduk di majelis ilmu. Maka oleh sebab itu para ibu, kalau datang ke majelis ilmu, terutama siang seperti ini, doanya jangan doa tidur, Bu. Jangan bismika Allahumma ahya wa amut ya. Doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban minimalnya. Mintanya doa ilmu ya, bukan doa untuk tidur ya. Sehingga udah masuk langsung tidur. Kenapa doanya salah? Nah, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, di kesempatan siang hari ini, di waktu yang singkat ini, saya akan bawakan judul dengan judul bagaimana agar kita dapat pahala besar. Dalam Quran itu disebutkan ajron azima, juga disebutkan fauzan azima. Jadi dalam Quran disebutkan dengan dua redaksi, fauzan azima
ajron azima, atau juga ada kalimat ajron kabiro. Ya. Jadi dalam Quran ada beberapa redaksi. Dengan redaksi mengatakan ya ajrun azima, ajrun azim. Ada dengan redaksi ajrun kabir. Ada dengan redaksi fauzan azima. Ya, artinya pahala yang besar dan keberuntungan yang besar. Itu untuk orang-orang beriman. Itu untuk orang-orang yang beramal saleh. Tapi ada juga yang membuat kita takut. Apa? Walahum adzabun azim. Bagi mereka adab yang besar katanya. Adzabun alim, adab yang pedih. Isman azima, dosa yang besar. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata besar ini ada yang membuat kita gembira, ada yang membuat kita takut. Kalau yang membuat kita takut, seperti ungkapan Allah Ta'ala untuk orang-orang munafik. Jadi seperti ungkapan Allah Ta'ala untuk orang-orang munafik. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka adalah azab yang besar. Bahkan orang munafik ini termasuk manusia yang paling dahsyat azabnya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya neraka. Bayangkan Bu, kalau berada di keraknya neraka, neraka yang paling ringan disebutkan oleh baginda Nabi SAW adalah neraka yang disediakan bagi Abu Thalib, pamannya baginda Nabi SAW, di mana Abu Thalib ini diberikan terompah, diberikan sendalnya, dan dia berada di neraka yang paling tinggi. Bukan tinggi seperti surga Bu, ini paling ringan. Maka otaknya mendidih, ngagotrok itu kepalanya itu neraka yang paling ringan. Sedangkan orang-orang munafik mereka berada di keraknya neraka. Bagi mereka dikatakan walahum adzabun adzim, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Demikian juga ketika Allah Ta'ala mengatakan apa? Dosa besar. Dan dosa yang paling besar adalah syirik. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 48, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi kalau disebutkan dosa besar, kalau disebutkan adab yang besar, adab yang pedih, maka itu sesuatu yang menakutkan. Bagi siapa adab yang pedih, dan bagi siapa adab yang besar? Tentunya di sini adab yang besar adalah bagi orang-orang yang melakukan dosa kepada Allah. Orang-orang yang melakukan kekufuran kepada Allah, orang-orang yang maksiat kepada Allah. Dan di antara dosa besar yang menyebabkan akan datang adab besar adalah membunuh. Jadi orang yang membunuh itu dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Lalu Allah berfirman, wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahum adzaban 'azima. Dan Allah Ta'ala akan murka kepadanya dan melaknatnya dan meneriakkan baginya adab yang pedih, adab yang besar, adab yang dahsyat bagi orang-orang yang
melakukan pembunuhan. Jadi membunuh orang, mengalirkan darah dengan tanpa hak, maka dia akan mendapatkan dosa yang besar. Nah, yang kedua, bagi orang-orang yang beramal soleh dan beriman, itu akan diberikan pahala yang besar. Allah meredaksikan dalam Quran dengan 3 redaksi. Redaksi yang pertama dengan kalimat ajron azima, itu pahala yang besar. Terkadang Allah mengatakan ajrun kabir, bagi mereka pahala yang besar. Terkadang Allah Ta'ala menyebutkan dengan kalimat lain dengan kata-kata fauzan azima, yaitu keberuntungan yang besar. Nah, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah pada kesempatan siang hari ini saya ingin menjelaskan siapa saja dan amal apa saja yang bisa menjadikan orang itu dapat pahala besar gitu. Jadi siapa orang yang akan mendapatkan ajrun azim, dan amalan apa saja yang menyebabkan orang itu akan dapat pahala yang besar. Ya. Kalau kita dapat hadiah besar kan bergembira ya. Tapi di sini lebih dari sekedar kita mendapatkan hadiah di dunia ini. Kalau para ibu, para bapak, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, dapat kedudukan tinggi, bahagia ya. Dapat untung besar, bahagia. Dapat hadiah besar, bahagia. Tapi ingat bu, kalau kedudukan di dunia itu sementara, harta yang banyak juga sementara, kekayaan yang banyak semuanya adalah sementara. Coba ibu ingat-ingat kepada hadis yang bunyinya ya tabi'u al janazata salah satun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u sonfani wa baqiya ma'u sonfun wahid wa huwa amaluhu. Nabi SAW mengatakan akan mengikuti jenazah 3 hal katanya. Jadi akan mengikuti jenazah 3 hal. Yang pertama keluarganya, kedua hartanya, ketiga amalnya. Maka yang 2 akan kembali. Pertama adalah keluarganya. Kalau ditakdirkan dalam satu keluarga istrinya meninggal dan sang suami sangat cinta sekali kepada istrinya, sampai sang suami berkata, aku tidak bisa hidup tanpamu gitu ya. Ketika istrinya udah ke liang lahat, suaminya bergegas pulang tetapnya. Bahkan mungkin besoknya nikah lagi gitu. Walaupun mengungkapkan kata-kata tadi. Tidak ada suami yang cinta sama istrinya sampai dia juga ingin ke liang lahat, ya enggak ada. Demikian juga kalau ditakdirkan dalam satu keluarga suaminya meninggal, istrinya ngantar. Ketika suaminya udah dimasukkan ke liang lahat, maka istrinya pun sama, tidak ada yang ingin dikubur bersama ya. Sama pula kalau udah ada yang melamar setelah habis idahnya, cepat-cepat juga nikah gitu. Walaupun dia pernah mengatakan aku tidak bisa tanpa dirimu gitu ya. Sama ya. Namanya dunia tidak bisa. Kedua harta. Kalau ditakdirkan para ibu nih menyimpan harta melimpah ruah, emas di berangkas, emas di pegadaian, emas di bank, pokoknya nggak kehitung lah, uang melimpah ruah. Tapi ketika meninggal dunia, ada nggak emas yang dibawa ke liang lahat? Nggak ada bu. Sampai gigi emas pun diperselisihkan.
Anak-anaknya ya, tahu kalau ibunya ada gigi emas, pasti dicopot giginya. Nggak akan dikubur dengan giginya yang ada gigi emasnya, Bu. Ketika itu harta gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, dan akan mengikuti bersamanya hanya satu, yaitu amalnya gitu. Salatnya, puasanya, sodakohnya, zakatnya, hajinya, umrohnya, ibadahnya yang akan mengikuti dia. Ya. Maka apa-apa yang dikatakan besar dalam urusan dunia tidak akan panah. Maaf, tidak akan langgeng, tapi semuanya panah gitu. Maka para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, yang akan mengikuti kita itu pahala gitu. Pahala dari setiap amal kebaikan kita. Maka para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan apa saja ya yang bisa menyebabkan orang itu punya pahala besar? Ada beberapa poin yang menyebabkan kita akan pulang dengan pahala besar. Pertama, al-iman. Yang kedua, amal soleh. Ini selalu digabungkan, Bu. Iman dan amal soleh. Lihat dalam surah Al-Fatah. Dan pada surah Al-Isra. Kita baca dulu surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 9. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Dan orang-orang yang beriman diberi kabar gembira. Orang-orang yang mengamalkan amal soleh, maka bagi mereka ganjaran yang besar. Jadi para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita pulang ke alam kubur, pulang ke akhirat ingin pahala besar, maka perbanyaklah amal soleh. Perbanyak amal-amal kebaikan. Kita lihat dalam surah Al-Fatah ayat 29. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu sholihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal soleh, maghfirah dan pahala besar. Jadi para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ibu tinggal menghitung detik-detik ibu hari ini pakai apa gitu ya. Dari mulai kita tidur dan bangun tidur, kita hitung detik per detiknya, menit per menitnya pakai apa. Coba ibu introspeksi hari ini ya. Lihat sinetron berapa jam, baca Quran berapa jam. Hah? Ibu kan udah punya jadwal, sinetron jam ini katanya judulnya anu, sinetron jam ini judulnya anu. Nggak mau ketinggalan gitu ya. Pernah nggak merasa menyesal ketika tidak baca Quran? Pernah nggak menyesal kalau sehari atau seminggu tidak ikut kajian? Tapi pasti menyesal ya. Kalau ibu tidak melihat episode ini, sampai bertanya ke tetangga, apa sih kemarin katanya. Pernah nggak ibu-ibu nanya, Bu, bahasan kemarin apa ya gitu ya. Kalau kita kan biasa ngaji begitu aja. Kalau ditanya sama teman, sama tetangga, Bu, kemarin bahasan ustadznya apa? Lah biasa ustadz merintah kebaikan, melarang kejelekan katanya gitu. Nggak pernah bisa menceritakan isinya gitu. Kenapa? Karena ngajinya cuma duduk begini gitu. Ya harus ditingkatkan, Bu. Ikut kajian juga harus ditingkatkan itu ya. Nah.
Coba Bu, dalam hadis ketika kita di alam kubur ini butuh amal yang menyelamatkan kita dari ancaman azab kubur, Bu. Nabi SAW mengatakan ada 7 kebaikan yang bisa mengalir amalnya walaupun kita berada di alam kubur. Nabi SAW mengatakan sab'atu asya'in yajri thawabuhu 'alal abdi wa huwa fi qabrihi. Ada 7 amalan yang pahalanya akan tetap mengalir kepada seorang hamba walaupun dia telah berada di kuburannya. Kalau ibu ingin tenang di kuburan dan jauh dari azab Allah dan murka Allah, maka ingat katanya dengan 7 amalan yang bisa menenteramkan kita di alam kubur. Apa saja? Yang pertama, ilman nasyarahu. Jika orang itu punya ilmu yang pernah diajarkan kepada orang. Atau ibu, pernah gak ibu ngajarin anak ngaji? Pernah gak ibu ngajarin anak bisa bacaan sholat? Pernah gak ibu bisa mengajari anak tata cara wudhu? Kalau anak ibu bisa wudhu karena ibu, bisa sholat karena ibu, maka semua ibadah sholat anak akan mengalir kepada kita. Kalau 5 kali per hari berarti 5 sholat ngalir, Bu. Ini ilmu. Yang kedua, au masjidan banahu, atau orang yang membangun masjid. Kalau sekarang masjid dimakmurkan, setiap sholat ada 500 orang yang sholat, takdirkan. Setiap hari 5 kali. Berarti berapa? 2.500 yang sholat. Berarti yang 2.500 akan mengalirkan pahala kepada yang membangun masjid. Ini siapa yang ingin dapat pahala gitu ya, amal soleh. Yang ketiga, au naharon ajroha katanya, atau orang bikin irigasi dan orang mengambil air dari situ, yang minumnya, yang untuk wudunya, yang untuk ibadah, maka orang-orang yang mengambil air dari situ dia dapat pahala. Au bi'ran hafaroha, atau orang yang membikin sumur, ya sumur di masjid, sumur umum, orang-orang ngambil air dari situ, maka Bu, orang yang mengambil air dari situ mengalirkan pahala kepada dia. Kemudian apa? Au mushafan warasahu, atau orang yang mewariskan mushaf, mewakafkan mushaf. Selama orang itu membaca Quran, maka akan mewariskan pahalanya. Terus yang terakhir apa, Bu? Awwala dan solihan tarokahu, atau dia punya anak yang soleh yang ditinggalkan, maka semangat punya anak dan semangat mendidik. Kalau ditakdirkan ibu punya 10 anak soleh semuanya, soleh soleha, sholat 5 waktu setiap hari, 5 kali sholat. Kalau kali 10 berarti 50 sholat. Itu mengalir kepada ibu. Amal anak setiap harinya sholat 5 kali, berarti apa? 50 sholat mengalir. Dan apabila dia beristighfar sekali aja gitu, setiap sholat dia mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 5 kali sehari, kali 10 berarti 50 istighfar. Maka ibu dimintakan pengampunan oleh anak ibu sehari 50 kali. Minimalnya 50 dosa hilang. Nah, maka Bu, dalam kehidupan sehari-hari harus banyak amal soleh. Yang amal soleh itu terutama amal jariyah, amal yang akan mengalir pahalanya. Dan dengan itu orang akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Ajron azima, ajron kabira, pahala yang besar. Ini yang pertama dan kedua ya, iman dan amal soleh. Diberikan contoh tadi.
Yang ketiga adalah takwa kepada Allah. Lihat di dalam surah At-Tolaq dan dalam surah Ali Imran. Kita baca dulu tersusunnya. Ali Imran ayat 172. Allah berfirman, lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Dan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan bertakwa, maka bagi mereka pahala yang besar. Apa itu takwa, Bu? Imtitsalu awamirillah wa jinabun nawahi. Takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Ta'ala. Ya. Dalam hadis ada yang menjelaskan begini, Bu, kalau saya tanya nih, Ibu ingin nggak diseru dari 8 pintu surga? Ya. Ingin ya? Nggak ada di antara kita yang tidak ingin diseru dari pintu surga yang 8. Surga kan ada 100 tingkatan, Bu. Dan surga itu punya 8 pintu. Ada 100 tingkatan, ada 8 pintu. Inna fil jannati samaniyata abwab. Di surga itu ada 8 pintu. Orang-orang yang akan diseru dari 8 pintu dengan membawa pahala yang besar adalah orang yang bertakwa, yaitu yang melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Di dalam hadis dikatakan ada orang-orang yang akan dibukakan baginya 8 pintu. Siapa? Menjaga sholat 5 waktu dan menjauhi dosa-dosa besar. Nabi SAW bersabda, abshiru, abshiru, abshiru. Beri kabar gembira katanya. Beri kabar gembira. Lalu para sahabat bertanya, siapa katanya yang diberi kabar gembira itu? Man shalla as-salawat al-khamsa wajnabal kabair. Silahkan beri kabar gembira siapa orang yang menjaga sholat 5 waktu dan menjauhi dosa besar. Dengan apa kabar gembiranya? Dia dipersilakan masuk ke surga dari pintu yang 8 katanya. Nah, maka para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, salah satu bentuk takwa yang paling pokok adalah menjaga sholat 5 waktu gitu. Kemudian di antara bentuk takwa adalah menjauhi dosa besar. Dan di antara sekian dosa besar ada 7 dosa besar, Bu. Nabi SAW mengatakan apa? Istanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang bisa membinasakan kalian. Artinya, Bu, kalau kita melakukannya maka kita akan binasa, diancam dengan neraka. Binasa di dunia akan kena azab. Ya, mungkin datangnya tsunami, datangnya gempa bumi, datangnya banjir, datangnya gunung meletus karena dosa-dosa ini. Apa saja katanya dosa besar itu? Maka Nabi SAW menyebutkan 7. Di antaranya, bukan hanya 7, tapi di antaranya 7 yang paling besar. Apa saja? Pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Nah, kalau kita menyekutukan Allah dalam ibadah, meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada jin, meminta kepada pohon, meminta kepada makhluk, maka ini dosa besar. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada 2 orang tua. Ini termasuk dosa besar. Uququl walidaini, durhaka kepada 2 orang tua. Yang ketiga, aklu riba, memakan riba. Keempat, aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Kelima, qadful muhsanat, menuduh berbuat zina kepada orang yang soleh atau soleha, menuduh. Ya. Kemudian yang keenam, qatul nafas, membunuh jiwa. Ketujuh, atawali yaumal jahab, lari dari medan perang. Ya. Mungkin kalau yang nomor 7, ya,
Kita tidak dikatakan karena perangnya juga belum itu. Tapi mungkin kita akan masuk dari salah satu yang 7 ini, yaitu dari 6 yang 7 ini. Karena ini yang paling dahsyat berada di tengah-tengah umat hari ini. Pertama, kesyirikan. Contoh yang kecil ya, tapi bukan kecil dalam arti dosanya kecil, Bu. Tapi ada dalam kehidupan kita. Ketika kita akan bikin rumah gitu ya, maka kita takut dengan jin di situ. Akhirnya kita menyembelih ayam, darahnya dibagi-bagi ke ujung-ujung apa? Juru-juru rumah itu ya. Untuk apa? Mengusir jin katanya. Maka ini tidak boleh. Man dzaba li ghairil faqad asyraka. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah musyrik gitu. Dosa besar, Bu. Orang ingin kaya datangnya ke dukun. Orang hilang barang datangnya ke dukun. Padahal dalam hadis dikatakan man atakahinan fasalahu fasadaku bima qala faqad kafara bima jaa bihi an-nabi sallallahu. Siapa yang datang ke dukun dan bertanya tentang sesuatu lalu dia membenarkannya, maka sungguh dia telah kafir kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu. Dalam hadis yang lain ini, Bu, ingat ya, man atakahinan fasa'alahu falam tuqbal sholatu arba'ina yauman. Sing sajalma anu datang ka dukun, ka paranormal, tuluy nanya tentang sesuatu, maka moal ditarima salatnya 40 poe gitu. Dosa besar, Bu. Ibu capek-capek salat, kalau datang ke dukun ditolak salatnya, tidak diberikan pahala. Ya. Kemudian apa? Durhaka kepada orang tua. Ya. Tidak berbakti kepada orang tua. Sikapnya jelek kepada orang tua, ini dosa besar. Bahkan dosa besar setelah syirik, Bu. Baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Ketiga apa? Makan riba. Mungkin hari ini, Bu, ada para ulama yang mengatakan kalau orang hari ini tidak interaksi tidak masuk kepada ruang lingkup riba, paling tidak kita hari ini mencium debunya riba. Bahkan saya tadi pagi ketemu dengan salah satu dosen ekonomi. Beliau memberikan gambaran ketika dulu dia masih ngajar dan belum paham tentang haramnya riba. Dia berkata mustahil cenah dagang lamun teu make riba gitu. Padahal riba itu dosa besar, Bu. Bahkan dalam surah Al-Baqarah, Bu, lihat orang-orang yang memakan riba nanti yaumul qiyamah, di arsatil qiyamahnya seperti orang yang kerasukan dan ditempeleng oleh syaitan. Jadi akan terjalan terseok-seok nanti yaumul qiyamah. Oh, ini tukang riba nih gitu ya. Dosa besar. Memakan harta anak yatim. Contohnya apa? Maaf ya. Sebagian orang yang mengumpulkan anak yatim dan sebagian yayasan yang mengumpulkan anak yatim, justru mereka menjadikan kehidupan dari anak yatim gitu. Bukan berarti pengelola sama sekali tidak boleh. Kalau dia mengelola dan dia adalah orang yang tidak mampu, tidak punya harta, ya, maka dia mendapatkan zakat dari sisi lain. Memakan harta anak yatim ini adalah dosa besar. Kemudian menuduh orang berzina, membunuh, ini dosa-dosa besar. Maka orang yang mampu meninggalkan dosa-dosa besar, menjaga perintah-perintah Allah, maka dalam ayat ini Allah berfirman, ia akan mendapatkan pahala yang besar. Dalam surah At-Talaq ayat 5, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'addim lahu ajran. Jadi orang yang bertakwa ini akan dapat pahala yang besar. Ini adalah sebab yang ketiga.
Sebab yang keempat, ibu ingin pahala besar adalah as-sabru, sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud, surah ke-11 ayat 11. Illal ladzina sabaru wa amilus solihati ulaika lahum magfiratu wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh, maka bagi mereka magfirah dan ganjaran yang besar. Sabar. Dan sabar itu ada 3, Bu. Pertama, sabar kepada perintah. Sabar menunaikan sholat, sabar menunaikan puasa, sabar menunaikan zakat, sabar berbakti kepada 2 orang tua. Sabar dalam perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. As-sabru fi nawahi, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Contoh yang tadi, sabar usaha ini kudu nikre gitunya. Ulah nginjem kabang gitu. Wah, dia berpikir, wah, susah majunya kalau kita tidak pakai riba. Maka dia harus sabar, usaha harus sabar. Mencari dunia pun harus sabar dengan apa-apa yang diharamkan. Termasuk sabar di pasar gitu. Jangan ada goror gitu jualannya. Wah, kalau tidak pakai tipuan susah kayaknya banyak kan gitu. Dia harus sabar dalam menjauhi apa yang dilarang Allah Ta'ala. Ibu sabar ya, beda dengan laki-laki pakaiannya tutup aurat, sabar. Kenapa? Karena pahalanya surga gitu. Yang ketiga adalah sabar kepada musibah. Ketika kita ditimpa sakit, ketika sedikitnya rizki, ketika ditimpa musibah, kita sabar. Maka orang-orang yang diberikan kesabaran oleh Allah Ta'ala dan orang-orang yang mampu sabar kepada perintah, sabar kepada larangan, sabar kepada musibah, maka nanti Allah akan memberikan pahala yang besar. Jadi siapa di antara kita ingin pahala besar, maka ya, bersabarlah. Sabar dalam perintah, sabar dalam larangan, dan sabar atas musibah. Ya. Para ulama menjelaskan manusia terhadap musibah ada 4 kelompok. Ya. Jadi orang dengan musibah ada 4 kelompok, Bu. Kelompok yang pertama yang murka ketika dapat musibah. Dia sampai mengatakan, ya Allah, kenapa engkau ini menimpakan musibah kepada aku? Apakah engkau itu benci kepadaku? Atau ungkapan-ungkapan yang semisalnya. Maka orang yang seperti ini mendapatkan dosa di sisi Allah. Nah. Yang kedua adalah sabar. Maka hukumnya wajib, Bu. Sabar hukumnya wajib. Naik lagi kepada ketingkatan yang ketiga, ridho akan musibah. Yang paling tinggi kata para ulama adalah bersyukur kepada musibah. Mungkin para ibu bertanya, gimana sih Ustadz bersyukur kepada musibah? Tentunya yang dimaksud bersyukur kepada musibah tidak begini, Bu. Ketika ibu hilang uang, alhamdulillah uang saya hilang, ya enggak begitu ya. Yang dimaksud, Bu, bersyukur atas hikmah dari musibah. Kenapa musibah itu perlu disyukuri oleh kita? Karena musibah itu akan mengangkat derajat kita apabila kita sabar, dan akan menghapus dosa kita apabila kita sabar. Makanya di dalam hadis dikatakan, innallaha idza ahabba abdan ajala uqabatahu fid dunya. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah mempercepat hukumannya di dunia. Jadi kalau para ibu terkena penyakit muriang gitu dalam bahasa Sunda nih, penyakit flu, ingat penyakit flu atau penyakit panas dingin itu menghapus dosa. Bahkan kalau para ibu kacugak, bahasa kita nih, bahasa Sunda, terkena duri dan kita sabar, kecuali akan mengangkat derajat kita dan menghapus dosa kita. Jadi musibah yang menimpa kepada kita punya fungsi menghapus dosa jika kita bersabar.
maka kita bersyukur kepada Allah. Oh, Allah itu kasih sayang sama kita. Dengan musibah ini berarti Allah akan menghapus dosa-dosa kita di dunia ini. Dan ketika nanti kita di arasatil qiyamah bertemu dengan Allah Ta'ala, maka telah terhapus dosa-dosa kita. Nah, maka kita diperintahkan untuk bersabar. Nah, yang kelima, jadi sebab yang kelima, siapa yang ingin dapat pahala besar adalah berinfak, bersedekah, berzakat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Hadid pada ayat yang ke-7 dan pada ayat yang ke-11. Pada ayat yang ke-7 Allah berfirman, "Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabira." Lahum ajrun kabir. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Ini ayat yang ke-11. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan berinfak, maka bagi mereka ganjaran yang besar. Nah, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, renungan pada poin ke-6 ini, ke-6 kelima. Ya, nggak perlu nomor, Bu. Yang penting pahamnya nih. Bahwa renungan bagi kita, orang yang punya harta harus merenungkan dengan dua renungan yang sangat penting. Renungan yang pertama yang harus direnungkan oleh setiap orang, harta yang hakikatnya milik dia dan akan menyelamatkan dia adalah bukan harta yang dilihat dan dimiliki oleh kita hari ini, tapi harta yang artinya hakikatnya milik kita dan bisa menyelamatkan kita adalah setiap harta yang telah diwasilahkan untuk taat kepada Allah. Maaf ya, kalau ibu sekarang punya uang 10 triliun di bank, ini gede, Bu, 10 triliun di bank. Lalu ibu mengimpakkan uang 1 miliar bikin sekolah, maka yang milik ibu itu yang 1 miliar itu, Bu. Karena yang 10 triliunnya kalau ibu meninggal itu tidak akan jadi apa-apa. Bahkan terkadang jadi persengketaan anak. Bahkan dari uang itulah kadang-kadang juga akan mengalir dosa dari anak gitu. Kenapa? Karena dipakai nggak benar gitu. Hakikat milik kita adalah tadi, yang 1 miliar itu yang telah diinfakkan. Karena itu adalah harta milik kita ya. Nah, kemudian, Bu, ada hadis bunyinya, ada para malaikat yang tugasnya berdoa, Bu. Setiap pagi berdoa. Dan mereka akan mendatangi rumah-rumah setiap kita. Jadi ada malaikat yang tugasnya datang ke setiap rumah. Lalu apa tugas mereka? Tugas mereka cuma berdoa, Bu. Apa isi doanya? Ya Allah, katanya, perbanyaklah harta orang-orang yang mengimpakkan hartanya di jalan Allah. Ya Allah, binasakan, hancurkan setiap harta orang yang tidak diimpakkan di jalan Allah. Jadi ingat, Bu, ya, dalam setiap hari malaikat berdoa kepada setiap orang. Malaikat berkata kepada orang yang mengimpakkan harta di jalan Allah, ya Allah, perbanyaklah, katanya. Ya Allah, lipat gandakan, katanya, harta orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Lalu malaikat yang kedua berkata, ya Allah, binasakan, hancurkan, hancur leburkan harta orang-orang yang tidak diinfakkan di jalan Allah Ta'ala. Di sini malaikat rahmat dengan malaikat adab berdoa setiap hari, Bu.
Ya. Maka ini peringatan Allah Ta'ala tentang harta. Kemudian yang setelahnya, orang-orang yang akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, orang yang selalu melakukan islah, orang-orang yang selalu melakukan perdamaian di antara sesama manusia. Ya. Lihat dalam surah An-Nisa ayat 114. La khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak dianggap kebaikan setiap perkumpulan kecuali perkumpulan yang di dalamnya memerintahkan sedekah, memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar, atau melakukan perdamaian di antara manusia. Maka barang siapa yang melakukan amalan-amalan yang tadi, lihat Bu, bersedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan melakukan perdamaian di antara manusia, maka bagi mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi di sini juga termasuk bagian yang tadi sedekah. Dan ada tambahan sebabnya yang ke-6 dan ke-7, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan mereka itu melakukan perdamaian di antara manusia, maka akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, lain Bu, dalam hadis dikatakan bahwa Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan Bu. Lalu beliau mengatakan benar-benar kedua penghuni kubur ini sedang diadab. Kenapa katanya diadab? Yang satu ketika kencing tidak dibersihkan. Yang kedua yamshi binamimah, orang yang selalu memecah belah. Orang yang melakukan namimah itu diadab di kuburan. Mereka tidak dapat pahala yang besar. Maka orang yang sebaliknya, orang-orang yang melakukan islah di antara manusia, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, kemudian yang selanjutnya sebelum pertanyaan, ya, siapa yang akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala? Adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut dengan kebesaran Allah, orang yang takut dengan adab Allah, orang yang takut dengan siksa Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Muluk, Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang mereka takut kepada Rabb mereka, maka bagi mereka pengampunan dan pahala yang besar. Artinya kan kita takut kepada Allah, kita tidak melihat Allah. Kita takut dengan neraka, kita juga belum melihat neraka. Kita takut dengan dahsyatnya arasatil kiamah, kita pun belum melihat arasatil kiamah. Tapi orang yang takut dengannya, dengan apa yang diberitakan oleh Nabi SAW tentang Allah, dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW tentang neraka, tentang padang mahsyar, lalu kita takut. Bagaimana kita takut? Menyebabkan kita melaksanakan perintah, menyebabkan kita menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Sebab para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kata para ulama, khasyiyah atau khauf yang memberi makna kepada seorang mukmin, rasa takut yang membuahkan takwa. Kalau para ibu ditanya, Bu, ibu takut nggak kepada Allah? Ya takut. Ibu takut nggak ke neraka? Ya takut. Kok nggak pakai jilbab? Ya berarti takutnya ini takut yang palsu, Bu. Orang ditanya, akhi takut kepada Allah, takut dengan azab Allah, takut dengan neraka, takut. Kenapa tidak sholat? Tapi tidak sholat, menunjukkan dia takutnya tidak sesungguhnya. Nah, takut yang membuahkan amal, takut yang membuahkan takwa, itu takut yang sesungguhnya. Takut yang akan membuahkan pahala, takut yang akan mendapatkan ganjaran yang besar.
Karena khasyah itu harus membuahkan amal. Ya. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Mulk tadi ayat 12, barang siapa yang takut kepada Allah, takut kepada Rabb, takut kepada Allah, maka bagi mereka ganjaran, dan bagi mereka adalah ganjaran yang besar, dan bagi mereka adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang bisa menyebabkan orang itu mendapatkan pahala besar adalah berjihad di jalan Allah. Ya, berjihad di jalan Allah Ta'ala. Nah, lihat dalam surah An-Nisa, wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qaidina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfirah wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah mengutamakan orang-orang yang berjihad daripada orang-orang yang berpangku tangan, ya, duduk manis, tidak pernah keluar jihad. Bagi mereka akan disediakan pahala yang besar, dan mereka akan diangkat derajat dengan derajat yang tinggi, dan bagi mereka maghfirah, dan bagi mereka rahmah, dan Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jihad, Bu, masuk kepada yang tadi, ya. Dalam bagian yang terakhir ini, jihad itu, Bu, ada 4 macam, dan jihad itu ada 13 tingkatan jihad. Ibu bisa masuk salah satu di antara 13 tingkatan ini. Pertama, jihad melawan hawa nafsu. Itu ada 4 tingkatan. Pertama, jihad untuk belajar, ya, seperti hari ini. Kedua, jihad untuk mengamalkan ilmu. Ketiga, jihad untuk mendakwahkan ilmu dan amal soleh. Keempat, jihad dalam sobar. Sobar dalam mencari ilmu, sobar dalam mengamalkan ilmu, sobar dalam mendakwahkan ilmu. Maka ini 4 tingkatan. Sobar, 4 tingkatan jihad. Jihad melawan hawa nafsu. Kedua, jihad melawan syaitan. Berperang melawan syaitan. Ada 2 tingkatan. Yang pertama, jihad melawan syahwat, maksiat yang dilontarkan oleh syaitan dengan sabar. Syaitan menggoda kita agar kita melakukan maksiat, dilawan dengan sabar. Yang kedua, jihad melawan syaitan terhadap syubhat. Artinya syubhat itu syaitan membuat kita ragu dalam agama kita. Dilawan dengan apa? Dengan ilmu dan yakin. Kita tidak ragu kepada agama kita ini. Kita tidak ragu dengan apa-apa yang Allah memerintahkan kita beriman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan seterusnya. Maka ini berarti 6 tingkatan. Ketiga, jihad melawan pelaku kezaliman, pelaku maksiat, pelaku kemungkaran. Dengan apa? Pertama, dengan tangan apabila kita punya kekuasaan. Kedua, dengan lisan. Kita ngasih nasihat, kita mengingkari dengan lisan. Kamu jangan lakukan ini haram, ini tidak boleh. Kalau tidak mampu dengan hati, minimalnya kita benci dalam hati kita. Kita tidak menyetujui dia. Maka berarti ini udah 9 tingkatan. Keempat, jihad melawan orang kafir. Dengan apa? Dengan 4 tingkatan. Kalau kita punya kekuatan, ya dengan kekuatan. Kalau tidak, berarti dengan lisan kita. Ajak mereka untuk didakwahi, ya. Ketiga, dengan apa? Dengan harta. Bagaimana dengan harta? Ya dengan harta, dengan bikinnya sekolah, dengan menyekolahkan, dengan memberangkatkan orang jadi dai. Yang keempat, dengan apa? Dengan harta. Ya. Maaf, ketiga adalah dengan harta. Kemudian yang keempat adalah dengan hati. Maka berarti di sini, Bu, 13 tingkatan jihad. 4, 2, 3, 4. Ini 13 tingkatan jihad. Nah, barang siapa di antara kita yang mampu menempuh tingkatan-tingkatan jihad ini, maka kita akan dapat pahala yang besar nanti yaumul qiyamah. Ya. Sebab dijelaskan dalam ayat yang tadi, wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qaidina ajran 'azima. Ya. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin-poin yang sangat penting yang disebutkan dalam beberapa ayat bahwa orang itu akan dapat pahala besar. Ya. Jadi, Bu, ingat,
bukan kedudukan tinggi, bukan harta yang banyak, bukan hadiah yang banyak. Yang harus kita pikirkan dan kita cita-citakan ingin dapat pahala besar. Dan pahala besar bisa kita dapatkan dengan poin-poin yang tadi disebutkan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat-ayat yang tadi udah dibacakan. Demikian para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi yang saya bisa sampaikan di kesempatan siang yang berbahagia ini. Dan mungkin beberapa menit kalau ibu-ibu ingin punya pertanyaan atau ada pertanyaan baik sesuai dengan judul atau ada pertanyaan yang lain berkaitan dengan fikih atau hukum, maka dipersilahkan bagi para ibu untuk bertanya. Ya, Masya Allah. Ini pertanyaan pertama, Bu. Bagaimana caranya? Jadi bagaimana caranya, kumaha carana supaya orang bisa istiqomah dina ibadah. Jadi agar kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, agar kita bisa istiqomah ada beberapa langkah. Langkah yang pertama, Bu, istiqomah itu kan anugerah dari Allah. Maka langkah yang pertama, kita berdoa kepada Allah agar kita bisa istiqomah. Contoh, sholat 5 waktu kan baca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus. Minimalnya sehari semalam kita berdoa 17 kali bagi orang yang menjaga sholat 5 waktu. Dalam doa di antara 2 sujud, Allahumma hdini piman, maaf, Allahumma hdini wajburni, ya itu doa. Kemudian doa juga yang diperbanyak oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Jadi Bu, kalau kita ingin istiqomah, salah satu doa yang perlu diperbanyak oleh kita, silakan banyak apa baca dalam banyak tempat. Dibaca ketika sujud, dibaca ketika tasyahud boleh. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, istiqomah itu bisa dengan cara kita banyak membaca Quran. Jadi Quran ini kan syifa, Quran ini adalah obat. Allah berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Allah berfirman, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, peringatan, dan obat bagi penyakit yang ada dalam hati, ya. Maka siapa yang ingin istiqomah, maka perbanyaklah dengan membaca Al-Quran. Jadi perbanyak dengan membaca apa? Al-Quran. Itu orang yang akan menjadikan orang istiqomah, karena akan jadi teguh hatinya. Jadi teguh hatinya. Yang ketiga, istiqomah itu tentunya dengan banyak mencari ilmu. Karena semakin mantap ilmu, orang akan semakin istiqomah. Maka di dalam hadis dikatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah berada dalam kebaikan, maka dia difaqihkan dalam agama. Jadi dia difaqihkan dalam agama. Nah, ini pintu yang ketiga. Pintu yang keempat agar kita istiqomah, maka sudah barang tentu kita harus banyak duduk dengan orang yang berilmu. Jadi kalau orang ingin istiqomah, ya punya guru, ya, yang bisa membimbing dia dalam kebaikan, bertanya, minta fatwa, memberikan nasihat kepada dirinya, ya. Kemudian setelahnya apa? Punya teman yang baik. Ya, jadi punya teman yang baik, karena Nabi SAW mengatakan apa? Almar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang itu ditentukan dengan temannya. Kalau temannya orang baik, temannya orang istiqomah, ya dia akan apa? Istiqomah. Jadi dia akan istiqomah. Kemudian di antara pintu istiqomah, kita harus berusaha menjauhi pintu-pintu fitnah. Jadi istilahnya Bu, jangan coba-coba kita menyengaja mendekati pintu keburukan.
Karena orang kita itu lemah, iman kita itu, ya. Dan kekuatan syaitan itu dahsyat. Maka semampu mungkin orang mukmin itu berusaha untuk tidak mendekati pintu-pintu fitnah. Ya, jadi maka Nabi SAW mengatakan as-sa'idu liman junibal fitan. Orang yang akan berbahagia itu dan selamat itu adalah orang-orang yang menjauh fitnah. Dan ada nasihat terakhir, Bu, kalau ingin istiqomah adalah berusaha untuk tetap siaga. Jadi jangan lalai. Para ulama memberikan gambaran begini, Bu, bahwa antara orang yang berada dalam kebaikan dengan iblis seperti gambaran orang dari rumah ke masjid digoda oleh iblis. Contoh gini, untuk bapak-bapak ya, Allahu Akbar, dengar adzan. Maka syaitan membisikkan, tenang, belum qomat katanya. Maka diam di rumah gitu ya. Udah mendengar iqamah, Allahu Akbar. Maka iblis ngasih bisikan lagi. Dia berkata, yang penting ikut bagian rokaat, kita dapat jamaah katanya. Sok sanajan menang sarokaat, dia menang jamaah gitu kan. Memang ada hadisnya. Man adraka rakaata faqad adraka sholata. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dia mendapatkan jamaah gitu. Udah diperkirakan ini apa? Sholatnya ini udah beberapa rakaat. Maka iblis itu masih membisikkan. Apa kata iblis? Ya, walaupun dapat satu ruku, dapat satu rakaat. Nunggu mungkin sampai akhir gitu. Ketika diprediksi udah salam imamnya, maka iblis masih menggoda juga. Yang penting niat katanya, walaupun tidak pergi gitu. Dan itu gambaran apa? Gambaran iblis, Bu. Maka orang mukmin itu jangan pernah memberi celah kepada iblis gitu ya. Tidak boleh pernah memberi ruang kepada iblis untuk menggelincirkan kita. Dan orang yang selalu terjaga itu orang yang selalu dirinya itu tidak lalai, itu akan jauh dari godaan-godaan setan dan dia akan istiqomah dengan izin Allah Ta'ala ya, gitu. Silakan. Ibu yang punya pertanyaan silakan. Iya, ada ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Iya. Ya, ini ada pertanyaan dari ibu. Orang suka gemar sodako tapi meninggalkan sholat. Nah, itu memang keliru ya. Kedudukan sholat lebih tinggi dari kedudukan sodako dalam Islam gitu ya. Jadi kedudukan sholat lebih tinggi dari kedudukan sodako. Dan dosa meninggalkan sholat lebih besar ketimbang tidak bersodakoh. Ya, dalam kaidah Islam. Jadi kedudukan sholat lebih mulia dari kedudukan sodakoh. Dan dosa tidak menunaikan sholat lebih besar dari dosa meninggalkan sodakoh. Gitu. Kalau orang tidak berzakat, dosa besar. Orang tidak menunaikan sholat dosa besar, tapi meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada tidak berzakat. Karena para ulama, kalau orang meninggalkan sholat, Bu, ada sebagian para ulama bahkan di sini dikatakan mayoritas para ulama itu mengkafirkan orang yang tidak sholat. Tapi para ulama hampir dikatakan ijma, walaupun ada sebagian ulama kecil yang mengatakannya, bahwa orang yang masih meyakini wajibnya zakat tapi tidak zakat itu dosa besar tapi tidak dikafirkan, Bu. Tapi yang meninggalkan sholat
Ini bahaya. Karena dalam hadis dikatakan ikatan antara kami dengan mereka adalah sholat, kata. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir gitu. Pembeda antara muslim, musyrik, kafir adalah sholat gitu. Bahaya. Kemudian ada satu hal yang sangat berbahaya, Bu. Kalau orang sodako tapi meninggalkan sholat asar, maka Nabi SAW mengatakan, man taraka sholatal asri ta'ammudan habito amaluhu wa fi riwayatin ka'annahu tiro ahluhu. Ingat, Bu, nih hadisnya nih. Sing saha jalma nu ninggalkeun salat asar sengaja, maka amalanana bakal sia-sia. Jadi lamun jalma teh sodakoh na poe ayeuna umpamanya. Tuluy we salat asarna sengaja ditinggalkeun, maka amalan dina poe harita bakal kosong molongpong mal diganjar ku Allah. Jadi apabila orang melakukan kebaikan di satu hari, dia bersedekah dan yang lainnya, tapi dia meninggalkan sholat, maka tidak diberikan pahala di hari itu. Habito amaluh. Ya, maka bahaya ya. Orang bersedekah tapi tidak sholat. Masih mending dia sholat tapi dia tidak sedekah. Bukan berarti baik ya, dan berarti boleh, enggak. Tapi dari sisi bahayanya berbeda. Ya. Satu lagi. Kalau ada yang ingin bertanya, iya Bu, silakan. Apaan? Oh, cadar. Ya. Oh, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, hukum memakai cadar itu. Nah, ini ada perbedaan di sebagian para ulama. Ya, yang jelas gini, Bu. Hukum pakaian wanita, ya, ukuran yang disepakati oleh seluruh ulama adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Nah, sebagian para ulama mewajibkan untuk menutup muka dan telapak tangan. Jadi semua anggota badannya adalah aurat. Dan kebanyakan ulama terdahulu, termasuk imam yang 4, itu mewajibkan menutup muka dan telapak tangan itu. Ya. Kemudian Bu, perlu dicatat nih pakaian wanita yang syar'i. Ya. Yang pertama, menutup seluruh anggota badan. Yang seperti apakah menutup seluruh anggota badan? Yang pertama, alayakuna baikon. Pakaian itu tidak boleh sempit. Ya. Cek orang Tasik mah ulah ngaleupet gitu. Karena Bu ingat Bu, ada hadis yang bunyinya sonfani min ahlin nar. Ada 2 wanita yang merupakan penghuni neraka. Siapa? Kasiyatun ariyat. Make baju tapi telanjang. Kasiyatun ariyat. 2 wanita penghuni neraka. Siapa? Kasiyatun ariyat. Orang yang memakai baju tapi seksi gitu. Itu termasuk orang yang diancam dengan neraka, Bu. Maka disyaratkan pakaian itu longgar bagi wanita itu. Yang kedua, tidak tipis. Jadi bukan tipis. Ya, masalah kain namanya itu tidak ada ukurannya. Tidak tipis, tidak transparan itu. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tidak menyerupai laki-laki. Syarat yang ketiga, tidak menyerupai orang kafir, wanita kafir. Syarat yang keempat, tidak memakai baju nyeleneh. Tahu nggak Bu baju nyeleneh? Eta baju nu moronyoy gitunya, nepikeun ka sakampung teh ningali eta gitu. Anu loba manik-maniknya sagala gitu. Nepikeun ka jalma-jalma teh ningali ieu wanita ti mana eta bajunya mah jiga kitu gitu. Jadi jangan memakai baju yang membuat beda dengan orang yang ada.
orang yang ada. Itu namanya syuhrah. Ya, apa namanya apa? Syuhrah. Syuhrah itu baju yang menyelisihi kondisi kaumnya, seolah-olah dia aja gitu, yang seperti itu. Nah, apabila telah memenuhi syarat yang tadi, maka berarti wanita telah menutup anggota badannya. Ya. Silakan kalau ibu meyakini wajibnya ditutup muka, ditutup muka. Kalau belum mampu, tidak mengapa insyaallah. Tidak mengapa insyaallah. Tapi kalau ibu bertanya sama saya pendapatnya apa? Saya berpendapat wajib wanita ya menutup mukanya, terutama ya artinya wanita-wanita yang belum menopause ya, yang masih dilirik oleh kaum laki-laki gitu ya. Ya, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah kajian di siang hari ini. Mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang besar, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk melakukan amal-amal yang tadi disebutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.